Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Seperti biasa, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah horor. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah teror hantu di bekas rumah pembantaian. Tapi sebelum lanjut ke cerita, saya Sigit Nurwanto mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih dan kita langsung ke cerita. Kisah ini berawal dari tahun 2005. Tepatnya di kota C. Pada saat itu di komplek elit, sebut saja Rani. Dia adalah ART di rumah tersebut. Bosnya Rani ini mempunyai hanya satu orang anak. Dia umurnya sekitar 8 tahun lah. Jadi hanya bertiga di situ. Jadi berempat sama Rani. Hingga pada suatu malam, Rani ini meminta izin kepada bosnya tersebut. Rani mau keluar untuk beli gorengan. Akhirnya Rani itu diizinkan. Rani pamit untuk cari gorengan. Setelah itu Rani pulang ke rumah sekitar jam 9 malam. Kok rumahnya sepi? Apa udah tidur? Nggak mungkin jam 9 udah tidur. Biasanya kan bapak, pikir dia ya, biasanya bapak itu masih ngerjain pekerjaan di depan komputer. Tapi ini kok sepi? Takut Raninya kena marah, mungkin agak kelamaan. Karena tadi Rani itu pas beli gorengan, pas pulangnya naik ojek itu bannya itu kempes. Jadi nungguin dulu, setelah beres ditambal baru pulang. Makanya ini agak lama, 1 jam. Rani takut lah, takut kena marah. Akhirnya Rani ini memberanikan diri masuk ke rumah. Begitu saat Rani buka pintu, tercium bau amis. Bau amisnya menyengat. Rani kaget kan, loh, kok rumah bau amis? Biasanya kan setiap mau tidur pun selalu dipel dulu, ini amis dari mana? Rasa penasaran Rani ini akhirnya mengikuti dari mana asal bau amis tersebut. Ternyata asalnya dari kamar majikannya. Rani melihat pintunya kebuka, nggak tertutup. Rani memberanikan diri. Pada saat Rani buka pintu dan melihat, Rani shock. Rani pun berteriak sekencang-kencang. Jadi majikannya itu, suami, istri dan anaknya itu semuanya tewas. Tewas bersimbah darah dengan luka tusuk, dan ketiganya lehernya hampir putus karena senjata tajam. Akhirnya Rani pun teriak sekencang-kencangnya, hingga akhirnya teriakan Rani itu terdengar oleh tetangga. Tetangga pun pada berdatangan. Rani saat itu udah jatuh pingsan. Kebetulan Pak RT pun datang. Akhirnya Pak RT menelepon polisi. Pihak polisi pun datang dan langsung memasang garis polisi. Setelah itu Rani terbangun dari pingsannya itu. Rani dimintai keterangan. Setelah dimintai keterangan, Rani akhirnya dipulangkan ke kampungnya, dan kasus pembunuhan atau pembantaian di rumah tersebut
menjadi penyelidikan kepolisian. Akhirnya rumah tersebut dipasang garis polisi, digembok. Setelah kejadian tersebut, di komplek itu sebut saja Gang B. Malam itu mencekam. Setiap ada warga yang lewat rumah tersebut, suka terdengar teriakan. Kadang kalau tengah malam itu, pintu gerbang rumah tersebut suka terbuka sendiri. Padahal pas melihat masih utuh, masih dipasang garis polisi, dan masih digembok. Selang 2 tahun kemudian, akhirnya dari pihak keluarga korban tersebut meminta ke polisi penyelidikan tetap lanjut untuk mencari siapa pembunuhnya. Akan tetapi rumah tersebut akan dijual. Dipasang iklan di mana-mana bahwa rumah tersebut dijual, itu tetap tidak laku, dan orang yang membelinya memikir 1000 kali. Karena rumor yang beredar itu sangat mengerikan sekali, dan gangguan-gangguan di rumah tersebut, aktivitas gaibnya itu sudah menjadi buah bibir komplek tersebut, gang tersebut. Hingga akhirnya ada satu orang yang mau beli rumah tersebut, yaitu Pak Dedi. Sebut saja namanya Pak Dedi ya. Pak Dedi juga membeli rumah tersebut atas usulan dari guru dia. Nah, gurunya Pak Dedi ini, ya udah, nggak apa-apa beli rumah tersebut. Akan tetapi syaratnya gedungnya harus dihancurkan. Syaratnya gedungnya harus dihancurkan dulu. Jadi dibangun dari awal. Setelah itu, setelah dihancurkan, dibiarkan dulu 1 minggu. Baru semuanya diangkut, dirapikan, dan dibangun. Atas saran gurunya Pak Dedi tersebut, akhirnya Pak Dedi mengikuti saran tersebut. Setelah berjalan waktu, rumah tersebut dihancurkan, didiamkan seminggu, dan dibangun ulang. Rencananya, rumah tersebut akan dibuat kos-kosan 8 pintu, karena rumahnya gede. Jadi pas lah untuk 8 pintu. Dalam proses pembangunan tersebut, sebetulnya tukang-tukang yang ngebangun itu sering mengalami gangguan ganjil, gangguan yang tidak masuk akal lah. Contohnya mesin hidup sendiri. Kadang cangkul itu suka ngilang, suka berpindah tempat sendiri. Sepuh, kadang-kadang suka hilang. Tapi ya udah, itu hanya sebatas kewajaran. Hingga suatu ketika ada satu tukang yang terjatuh dari atas, langsung meninggal dunia. Tapi setelah penyelidikan, itu hanyalah kasus kecelakaan karena tidak safety. Ya udah, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, akhirnya kasusnya ditutup karena itu memang kecelakaan. Jadi human error. Pas diperiksa itu ternyata si korban yang meninggal itu punya penyakit jantung, jadi dianggap jantungnya kumat. Padahal di satu sisi temannya yang meninggal itu bercerita bahwa pada saat teman yang meninggal tersebut, dia melihat sesosok wanita yang bersimbah darah di lehernya, mukanya seram, tersenyum menyeringai ke arah mereka. Singkat cerita, waktu berlalu, kosan tersebut sudah jadi. Pak Dedi ini memasang iklan di koran-koran, disebar. Harganya murah lah. Pada saat itu ada yang ngekos
6 orang, 6 pintu udah laku. Akan tetapi tidak sampai 1 bulan mereka pindah. Dari cerita yang beredar, mereka sering diganggu dan dihantui oleh 3 hantu yang lehernya hampir putus, mukanya seram. Kalau untuk warga tersebut, untuk komplek daerah tersebut, mereka udah paham. Akhirnya singkat cerita sepi lah. Kontrakan tersebut tidak ada yang ngontrak lagi. Selama 1 tahun itu sepi. Hingga akhirnya, sebut saja namanya Andi. Andi ini baru bekerja 2 minggu. Selama dia bekerja, dia selalu tidur di kantor. Sambil nyari-nyari kosan yang harganya pas buat kantong dia. Hingga suatu ketika, dia membaca koran bahwa ada kosan yang murah. Saya ceritain dulu, Andi ini orang desa. Dia merantau ke kota untuk mencari nafkah, mengadu nasib. Tapi Andi ini orangnya taat beribadah. Dia mempunyai kelebihan. Ibaratnya untuk hal-hal supranatural itu dia mengerti. Oke, kita langsung lanjut ke cerita. Andi menelpon nomor yang ada di iklan koran tersebut. Nyambunglah dengan Pak Dedi. Pak Dedi juga pesimis, mungkin orang yang ngekos di situ juga seminggu aja udah kabur. Ya udah, silahkan aja Mas lihat, mungkin saya nggak bisa datang. Andi pun datang sendiri dan melihat kosan tersebut, dia cocok nih, bagus, harga murah, pas lah dengan kantong dia. Akhirnya dia ngabarin ke Pak Dedi bahwa saya itu jadi untuk ngekos di situ. Pak Dedi juga, wah ini orang mungkin nggak tahu. Ya sudahlah, biarkan aja. Cuman Pak Dedi ngasih challenge, udah Mas, untuk 1 bulan mah digratiskan dulu. Kalau emang Mas 1 bulan betah lanjut ya silahkan bayar. Mendengar berita seperti itu, Andi ini senang. Ya udah, Andi akhirnya pindah, beres-beres, Andi nempati pintu nomor 1. Seperti biasa, Andi ya setelah beres-beres, Andi sholat maghrib. Pada saat itu maghrib ya, sholat maghrib, sholat isya. Selama beberapa hari ke depan, Andi tidak merasakan keanehan-keanehan. Hingga suatu ketika, pada saat Andi selesai sholat isya, Andi itu ngerasa lapar. Akhirnya Andi keluar untuk cari nasi goreng. Nasi goreng, hanya ketemu di situ. Andi ngobrol, ditanyalah sama tukang nasi goreng, Mas baru ya di sini? Andi jawab, iya Pak, saya di sini baru seminggu. Lah, Mas kontrak di mana? Kata tukang nasi goreng ini. Saya di Gang B Pak. Nah, sontak si penjual nasi goreng ini kaget, Jalan B. Pikir dia kan, di situ kontrakan udah kosong. Di situ kan ada kontrakan kosong yang angker. Orang pun nggak pernah mau ngontrak di situ gitu loh, karena angkernya itu. Serius Mas, kata tukang nasi goreng. Andi jawab, iya Pak, saya saya ngontrak di Jalan B. Udah heran. Jadi tukang nasi goreng ini heran gitu. Akhirnya sambil nungguin, mereka ngobrol. Si bapak nasi goreng ini cerita histori dari tempat tersebut. Andi sih sudah paham karena kejanggalan itu dari harga murah dan digratiskan dulu 1 bulan. Tapi ya sudahlah, Andi itu imannya kuat. Dan sudah saya ceritakan dari awal, Andi itu orangnya juga bisa gitu loh, untuk hal-hal supranatural. Setelah selesai, Andi makan, pamitan. Setelah itu Andi pamitan, Andi langsung pulang ke kosannya. Setelah mendengar cerita dari bapak nasi goreng tersebut, Andi akhirnya melakukan sholat
goib. Sholat goib. Setelah itu Andi tidur. Andi itu akhirnya Andi tidur. Andi pun bermimpi didatangi oleh tiga orang. Mukanya serem banget, pokoknya lehernya itu berdarah semua. Nyuruh Andi itu pergi dari tempat ini gitu, dari kosan itu. Hampir tiap malam Andi selalu mimpi seperti itu. Hingga suatu ketika Andi itu merasa risih karena sering diteror lewat mimpi. Akhirnya dia ngelakuin sholat gaib. Nah, dari situ mulai kerasa saat dia at-tahiyatul akhir. Di belakang Andi ini serasa ada 3 orang merinding. 3 orang yang ngeliat, 3 orang yang ngeliatin. Tapi Andi santai aja. Setelah itu Andi kirim hadorot. Sesudah selesai untuk kirim doa, kirim hadorot. Setelah selesai kirim doa, kirim hadorot, terdengar di luar itu pintu kamar Andi itu ada yang ngetuk. Akhirnya Andi tengok keluar. Andi pun melihat orang yang sering datang ke mimpi itu ngewujud asli di depan Andi. Setelah itu tunggu di part kedua.